Hai, selamat datang di Klinik Investasi NY. Hari ini saya yang bertugas. Perkenalkan, saya adalah Dr. Cuan. Saya akan membantu Bapak Ibu semua untuk memberikan semacam pandangan terhadap 3 emiten yang akan berpotensi minggu depan. Namun, 3 emiten ini akan diambil dari hasil polling yang telah kami gelarkan di kanal Telegram kita. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Apabila ada penyebutan nama emiten yang mengindikasikan aksi jual, aksi beli, ataupun hal-hal yang bisa merugikan pihak tertentu atau Bapak Ibu semua, kita disclaimer ya, bahwa kami hanya memberikan pandangan dari 4 elemen, yaitu secara teknikal, fundamental, market maker, kemudian psikologi trading. Mohon digunakan konten ini secara bijak ya. Kita jalan-jalan dulu, kira-kira ada apa ya di bulan Februari ini. Di tanggal 24 ada Snow Moon, kita akan menantikan Snow Moon itu ya. Kira-kira impact-nya terhadap IHSG itu seperti apa. Karena Snow Moon itu bertepatan dengan Full Moon atau bulan purnama. Jadi akan terlihat warna putihnya yang sangat terang benderang. Apakah ini akan menjadi sebuah pertanda bahwasannya Full Moon itu kan teridentifikasi untuk melakukan pola continuation. Jadi yang tadinya sudah bullish, apakah akan terus bullish kembali bersinar sehingga menembus dari all time high-nya, yaitu di sekitar 7.400-an. Nanti kita akan lihat perkembangannya ya, step by step di minggunya. Sebelum itu, kita akan memberikan pandangan nih terkait dengan analisa teknikal kita dari sisi astrologi. Sebelumnya kita mengindikasikan bahwasannya IHSG akan bergerak naik yang ditunjukkan oleh tanda panah warna biru. Ini dikutip dari pergerakan bulan ya. Lalu kita lihat hasil akhirnya. Kabum nggak tuh? Alhamdulillah sesuai ya, meskipun ada sedikit anomali di periode 26 Januari sampai 7 Februari, itu tidak mengubah dan tidak memberikan pandangan buruk terhadap candle dari IHSG. Maka ini akan berpotensi untuk naik hingga 23 Februari 2024 yang bertepatan H-1 sebelum full moon atau snow moon. Akankah terus naik atau akan benjol sedikit? Jadi harapannya hingga 23 Februari akan menguji 7.403 dan setelahnya itu akan terus naik. Kalau dia gagal, maka dia akan seperti garis yang ada di layar, akan turun ke bawah. Kalau secara pola astronomi, harusnya dia adalah pola continuation. Jadi dia continue untuk tetap bullish. Kita akan pantau ya. Lanjut aja kita ke bisnis sektor. Kita akan fokusnya ke monthly ya, tapi kita akan update per weekly-nya. Tidak ada yang menarik. Kenapa? Mayoritas rata-rata adalah saham muda. Hanya PT-PT yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan di beberapa minggu terakhir. Selebihnya Ali, Ayamdo, itu hanya pemanis saja sebagai gainers untuk minggu ini. Ya namanya juga gorengan ya, digoreng dengan renyah. Namun potensi kerugiannya kalau saham muda tahu sendiri. Seperti Raffi, kemudian Zata dan lain-lain. Dan ini akan menunggu waktu saja. Seperti kayak losersnya ada MPIX, PTPS, SMGA, dan United, UNTD, maka dia akan berpotensi seperti itu tuh. Selis aja yang dari
ribuan bisa jadi 50-an loh sekarang. Itulah resikonya dari saham muda. Jadi kalau kita lihat pergerakannya acak-acakan, yang tadinya ada di mana, kemudian akan berubah. Ini sekarang masih mentok-mentok aja nih di energi, defensive sector, sama consumer staples. Jadi memang tidak ada pergerakan yang cukup lumayan ya. Untuk dari segi weekly, untuk siklus bisnisnya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu, jadi kalau Bapak Ibu penasaran bisa tonton di minggu lalu ya. Kita juga udah bahas tuh mengenai performance di bulan Januari. Nanti impact-nya itu seperti apa, pergerakannya seperti apa, mampir aja ya. Kita mau evaluasi dulu performance kita di minggu lalu. Saat ini completion kita turun menjadi 75% karena BP ini masih in progress menuju target completion-nya. Target completion itu apa sih? Kita kan memberikan target naik, target turun ya. Nah, apabila harga candle itu sudah menyentuh dari analisa kita, maka disebut namanya completion. Jadi dia sudah sudah selesai atau complete untuk mengikuti target yang kita analisa. Kok bedanya? Ya warnanya merah, kenapa ya? Kita itu namanya target akurasi. Kita sebelumnya itu menargetkan GIA itu akan naik dulu. Akan turun. Namun di minggu terakhir itu dia malah naik. Maka dia gagal. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang ikut di minggu lalu, yang ngambil di Garuda, selamat. Hampir 3%. Kurang ya. Biasanya sampai puluhan. Namun ini sudah melihat target completion-nya sudah mulai oke. Untuk MDLN sendiri masih belum menyentuh 51 yang merupakan gap-nya, demand-nya cukup banyak. Jadi tunggu saja dengan sabar. Paling cuma nyentuh kaki doang, nyentuh jari kuku doang untuk 51-nya. Semoga. Dan selamat untuk IHSG sudah mencapai kenaikan 1,38% sesuai dengan analisa kita naik hitnya N2. Nggak perlu basa-basi, kita lihat di sini adalah polling untuk ide YouTube minggu ini. Dari 10 emiten akan kita ambil 3 tertinggi. Karena ini ada angka yang sama, maka kita akan random untuk dibahasnya. Yang pertama ada PPRE. PPR ini bergerak di bidang konstruksi yang merupakan under atau payung dari si PTPP. Jadi ketika PTPP-nya naik, maka PPRE-nya itu disinyalir akan ikut naik juga karena masih satu darah, satu aliran seperti itu. Sebelumnya di kanal Telegram kita untuk PPRE sudah terlihat polanya, yaitu pola bullish Gartley, namun diubah menjadi bullish sharp. Secara monthly-nya terlihat ini akan terjadi cukup kenaikan yang sangat signifikan apabila sudah membentuk bullish sharp. Tidak hanya PPRE, saham-saham lainnya membentuk bullish sharp, itu seperti BHIT dan lain-lainnya, itu akan menunggu waktu saja. Namun sangat disayangkan PPR ini adalah termasuk saham remaja. Jadi bisa dibilang akan tercapai tapi butuh waktu. Jadi untuk targetnya sendiri di target pertamanya ada di 134, target keduanya ada 224, target ketiganya 304. Itu untuk swing jangka pendek hingga jangka panjang. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, memang terlihat ya, kita nggak ngada-ngada nih. Kita juga udah memberikan fakta juga nih bahwa kita menampilkan divergent cheat sheet-nya. Di sini terlihat ada pola yang cukup menarik, yaitu ada bullish regular divergent, di mana indikator price itu turun, namun indikator demand-nya atau indikator yang lainnya itu naik. Kalau kita gambarkan sama ya, jadi kita nggak ngada-ngada ya. Jangan sampai kenapa sih nyari ini yang turun lagi atau bagaimana? Kita memberikan
berpotensi yang cukup oke dilihat dari teknikalnya, tidak hanya satu atau dua, tapi berbagai macam sudut pandang kita akan lihat. Kemudian kita juga bandingkan juga dari segi fundamentalnya dan lain-lainnya. Mungkin lengkapnya bisa ikut training kita ya kalau kita membuka training kembali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat secara faktanya ya, gambarnya sama kan seperti yang dicontekan kita. Kalau Bapak Ibu kalau misalkan tidak hafal, tidak ngerti, nggak usah khawatir, tinggal ikut contekannya aja, kira-kira candlenya sama atau enggak. Simpelnya, tapi kalau mau belajar bisa nanti ikut training kita. Kalau lihat dari demand indikatornya, apakah PPR itu akan naik atau merayakan kemenangan dari quick count paslon tertentu? Saya bilang tidak. Kenapa? Hasil quick count itu keluar hasil quick count itu keluar setelah tanggal 14 Februari. Namun, demand dari saham PPR ini sudah terakumulasi sebelum tanggal 15 Februari. Kalau lihat dari chartnya, 13 Februari sudah golden cross. 5 Februari pun sudah golden cross. Warnanya sudah hijau. Weekly-nya, daily-nya juga hijau. Jadi, wajar dong PPR naik. Apalagi PTPP-nya juga sempat menyentuh auto reject atas. Ya, apakah ini berkat dari paslon? Tidak, karena memang demand-nya sudah terlihat di sini. Jadi PPRE ini berpotensi untuk reversal dari bearish menuju bullish untuk jangka pendek dengan ditunjang adanya high demand. Untuk gap-nya tidak ada. Kalau misalkan PPRE berhasil ditutup di atas 92, pos kenaikannya ke N198. Ke N2 yang sekaligus resisten ada di 106, lalu di N3 122. Jika gagal, dia akan turun ke T1 88, T2-nya 84, T3-nya 78, sekaligus koreksi tuntas. Supportnya ada di 70. Kita memprediksi PPR ini akan turun dalam jangka pendek untuk koreksi sedikit, kisaran di T1 hingga T2, lalu naik kembali. Kalau untuk jangka panjangnya berpotensi untuk naik. Ada yang sudah merasakan harga beras cukup naik signifikan? Dari harga 50 ribuan atau hingga 60, sekarang sudah mencapai 100 ribu untuk beras 5 kilo. Sudah menikmati rasanya seperti apa kenaikan sembako? Jadi nggak perlu khawatir. Mampir aja ke NY Mursida ya, yang merupakan salah satu platform yang menyediakan berbagai informasi dari promo marketplace, dan juga kita akan memberikan strategi-strateginya. Kira-kira itu bisa lebih murah lagi nggak sih dari harga sekarang? Seperti itu. Itu ada trik-triknya tuh, ada cara-caranya. Kita akan sharing di situ juga secara detail. Jadi nggak perlu khawatir, join aja di link deskripsi di bawah ya, di grup WhatsApp atau di Telegram. Semoga dengan hadirnya NY Mursida ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk membuka usaha ataupun menekan pengeluaran bulanan nih, apalagi sudah mulai menyekek nih harga-harga bahan sembako maupun harga-harga sekunder nih. Sebagai informasi aja, harga sekunder udah mulai merangkak naik, bukan merayakan kemenangan, tapi merayakan kenaikan dari harga beras, harga sembako. Bertepatan juga mau bulan Ramadan, jadi siap-siap ya. Selanjutnya kita ambil random MTEK. Kalau Bapak Ibu melihat MTEK, katanya dulu 2021 sampai 2022 MTEK ini digoreng dengan sentimen yang sangat positif. Tidak ada celah sedikit pun
Berarti itu kan tandanya mereka lagi jualan ya. Apalagi lihat tuh, ada pola namanya double top. Jadi bikin kayak gunung gitu, 2 biji tuh di atas. Targetnya itu sudah tercapai ya di 705. Pak itu kan tidak sempurna. Ya, kalau saya lihat sih bentuknya kayak double top ya. Simpelnya gitu aja. Dan akhirnya memang sesuai dengan target kan. Kalaupun tidak sesuai, itu double top, silakan. Tapi kita tarik Guts number atau Fibonacci, koreksinya mencapai 486. Ternyata tercapai dong. Jadi langkah MTEK selanjutnya seperti apa ya? Saran saya tunggu, dia ada gap di bawah, besar kemungkinan dia akan tutup gap dulu. Lalu kemudian dia akan naik ke atas. Jadi tidak perlu khawatir, kita akan terus pantau MTEK. Kalau saya pribadi akan menunggu sekitar 120-an. Itu akan berpengaruh dengan harga SCMA, mungkin bisa sampai 50 kali ya. 50-an ya, bukan 50 pas. Gitu, 50 sampai 60-an. Itu pengaruhnya. Jadi ketika harga 120 baru kita ambil. Tapi tidak perlu khawatir, kalau mau dicicil perlahan pun silakan. Pendapat saya. Bisa mau ikut atau tidak, itu balik ke strategi masing-masing ya. Kenapa? Karena dalam jangka panjangnya itu, si MTEK itu memang akan ke arah 400-an ke bawah nih. Karena ada polar bearish regular divergence dari segi weekly-nya. Jadi kita tunggu nih, apalagi candle hari Jumat terakhir itu sangat jelek ya. Kita tunggu aja di titik-titik krusial yang ada di bawah. Besar harapan kita ke 120-an, namun kalau tidak kita akan cicil perlahan. Jangan main langsung brak dimasukin gitu, jangan. Kita pakai money management yang sangat ketat. Caranya gimana? Bisa ikut ke training kita ya. Sudah terlihat ya, itu gambarnya sama ya, sama contekan kita. Kenapa gitu? Kelihatan ya, kenapa saya menunggu untuk turun ke bawah. Lihat tuh weekly-nya, sudah mulai tanda-tanda distribusi. Jadi ada markdown secara paksa kembali untuk saham MTEK. Meskipun daily-nya itu sudah mau menunjukkan golden cross dalam beberapa hari ke depan, berarti bisa dibilang big fund atau institusi besar itu ngumpulinnya perlahan. Jadi nggak sekaligus besar. Jadi memang dicicil menggunakan money management. Seperti itu. Jadi perlu diwaspadai untuk MTEK, maka dia akan berpotensi, besar harapan saya sih ke 120 ya, nutup gap. Nah, ini gapnya nih, terdekat ada 338 sampai 336. Kemudian di 172 sampai 175. Lalu ada di 122 sampai 124. Kenapa MTEK turun? Kita big thanks banget terhadap salah satu influencer yang sempat mampir ke MTEK. Kita sangat big thanks banget karena dengan adanya beliau MTEK jadi di markdown. Jadi gitu, besar kemungkinan di markdown. Jadi memang membentuk candle dan membentuk angka Fibonacci baru yang memaksakan untuk tutup gap. Kita sangat berterima kasih banget kepada beliau. Jadi kita bisa menabung di harga-harga yang cukup sesuai dengan budget kita. Kayak gitu. Jadi nggak harus beli di 1000-an tuh, kita belinya di 100-an aja. Jadi untuk MTEK secara secara jangka pendek namanya mini markdown atau bull trap. Secara jangka panjang bullish pekat. Jadi perlu diwaspadai ya view-nya ya gitu. Panjang tuh bullish banget. Tapi kalau jangka pendek dia ada bull trap. Terindikasi akumulasi markdown, diakumulasinya turun, dikumpulin perlahan maksudnya. Seperti itu ya. Jadi di
2 dan T3-nya di 418. Kenapa disebut markdown? Karena koreksi tuntas dari MTEK itu adalah 695. Ketika harganya ada di bawah, maka disebut kita tembaknya bearish ya. Jadi masih ada potensi untuk turun ke bawah. Selanjutnya lagi ada Smile AV, bukan. Smile atau SMLE. Ini saham sangat muda sekali, masih bayi bisa dibilang gitu, baru lahir. Kalau saya kurang begitu suka dengan yang baru lahir gitu, karena antara jadi naga atau jadi cacing kayak gitu. Jadi mendingan kita main yang aman-aman saja, secara candle, secara usia, dan juga secara bisnis prosesnya seperti itu. Kalau dilihat dari teknikalnya memang ada potensi untuk membentuk bullish candle ya. Target satunya sudah tercapai di 104. Kalau dia berhasil dia di atas garis-garis yang warna merah tuh, dia kan masih gelantungan ya. Kalau dia udah berhasil melewati itu, maka dia berpotensi untuk ke 123 tuh. Kemudian dia gelantungan ke warna kuning. Kalau dia berhasil menembus warna kuning, maka dia ke 151. Ya terdekat, make sense-nya di 130-an lah ya. Kenapa kayak gitu? Ini dalam jangka pendek memang terbentuk pola bullish regular divergent. Namun perlu kita catat untuk saham yang baru menetas atau baru lahir, tidak menjadi sebuah kewajiban ditutup dalam waktu cepat, kecuali memang ngebet kayak gitu. Jadi secara teknikal memang ada tanda untuk ke arah ke atas ya. Takutnya ya kayak pancingan aja kayak zaman dulu tuh Raffi, Zata gitu. Ataupun apa tuh yang rame tuh, Asia gitu kan. Heboh digoreng sama komunitas-komunitas, habis itu hilang. Kalau lihat dari demand-nya dari segi 1 jam 2 jamnya cukup oke ya. 1 jamnya sudah membentuk, sudah belum ya? Oh sudah membentuk golden cross dan akumulasi, sedangkan untuk 2 jamnya memang sudah dan akumulasi. Berarti demand-nya cukup oke untuk Smile. Apakah nanti akan menjadi Smile Bapak Ibu semua? Untuk yang punya ataupun yang nyangkut. Jadi kalau itu perlu diperhatikan juga untuk saham Smile. Dia ada potensi untuk reversal menuju bullish kembali dalam jangka pendek. Jangka panjangnya masih bearish. Dia hari ini minggu kemarin itu adalah low accumulation. Dia ada gap di 218 sampai 222. Semoga tercapai ya, seperti unik gitu ya. Harapannya seperti itu, digorengnya seperti unik. Kalau dia naik di atas 111 yang merupakan resisten, maka pos kenaikannya di N1 119, N2-nya 123, N3-nya 151. Kalau gagal, maka dia akan koreksi tuntas di 108, terjun ke T1 107, kemudian ke supportnya di T2 96, lalu di T3 62. Jadi bukan Smile lagi, manyun. Gitu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton ya. Besar harapan kami sih ada feedback, kritik, saran, ataupun diskusi di kolom komentar ya. Jadi kita bisa tahu nih, apakah Bapak Ibu semua mengikuti plan atau memang butuh butuh perhatian khusus untuk dilihat potensi kedepannya seperti apa. Namun nggak perlu khawatir, bisa belajar bareng sama kita. Ada di Linktree ya, di kolom deskripsi. Mau ketik manual silakan. Ada di layar. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan. Untuk menambah amal jariah nih mau bulan puasa nih. Jangan lupa tekan tombol share ya.
dibagikan kepada Bapak Ibu semua yang membutuhkan pertolongan dari kita. Itu aja untuk minggu ini.